Selamat datang Bapak Ibu dosen pada presentasi saya kali ini yang akan mempresentasikan judul saya, yaitu Youth Community Center sebagai tempat ketiga untuk generasi milenial di era Society 5.0. Di masa di mana pergerakan perkembangan digital dan industri yang sangat pesat, yakni merupakan salah satu ciri-ciri dari Society 5.0, di mana akses untuk berkomunikasi dan bersosialisasi sangat mudah untuk diakses. Tujuan dari peradaban Society 5.0 merupakan untuk memudahkan masyarakatnya dalam melakukan kegiatan, baik merupakan bisnis, kegiatan sehari-hari atau sosial ekonomiknya. Society 5.0 juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan baik dari permasalahan sosial dan permasalahan ekonomi untuk peradaban intelektual dan meningkatkan kualitas masyarakatnya. Masyarakat yang akan menghadapi peradaban Society 5.0 tersebut merupakan generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang paham akan kemajuan peradaban Society 5.0, terutama pada bidang teknologi, di mana media digital merupakan salah satu bagian dari gaya hidup mereka, baik dari untuk bersosialisasi atau dan bekerja. Generasi milenial juga memiliki karakteristik uh, karakteristik pekerja keras, dan mereka mempunyai pendirian sendiri dan memiliki tujuannya masing-masing, di mana bisa dilihat dari diagram di sini. uh, Mereka bertujuan untuk kebanyakan untuk memiliki usaha sendiri dari usaha pertama mereka yang mereka lakukan. Maka bisa disebut sebagai mengapa generasi milenial itu adalah pekerja yang sangat keras. Namun, dari kemudahan digital dan ciri-ciri yang pekerja keras, generasi milenial kekurangan akan sarana hiburan dan kebutuhan akan ruang untuk bersosialisasi secara tatap muka. Semakin menurun dikarenakan generasi milenial sudah menggunakan media sosial sebagai tempat di mana mereka untuk bersosialisasi dan melakukan kegiatan perkumpulan walaupun tidak secara fisik. Walaupun begitu, secara tidak sadar, generasi milenial masih membutuhkan ruang sosial dikarenakan ruang sosial merupakan sebuah medium atau median untuk melakukan kegiatan sosial secara fisik, secara virtual maksudnya, sosial secara virtual. Misalnya, contohnya, kita tidak mungkin bertemu orang secara online lalu dan menjadikan itu teman. Jadi yang dimaksud adalah uh, tidak semua orang yang memiliki media sosial itu, teman yang berada dari media sosial itu berasal murni dari media sosial tersebut. Misalnya contoh, teman sekelas, teman sekampus yang dijadikan teman dalam media sosial, yang diartikan bahwa kita masih membutuhkan sebuah ruang fisik untuk melakukan pertemuan dan menambah koneksi dan keterikatan antar hubungan manusia, baik itu dari virtual maupun secara fisiknya. Nah, maka dari itu, ruang yang dibutuhkan untuk generasi milenial merupakan tempat ketiga. Kenapa disebut sebagai tempat ketiga? Tempat pertama merupakan rumah masing-masing, tempat kedua yaitu tempat untuk bekerja. Jadi tempat ketiga merupakan di antara ruang tersebut, yakni sebuah ruang di mana kita bisa melakukan kegiatan individu dan juga bersosialisasi pada suatu tempat yang sama. Dari pemahaman user dan permasalahannya dapat diketahui bentuk-bentuk tempat ketiga, yakni Youth Community Center, yang memiliki kualitas ruang yang berdasarkan dari ciri-ciri dan karakteristik tempat ketiga. Untuk
kualitas ruang dari ciri-ciri generasi muda atau generasi milenial dapat terlihat dari aktivitas generasi mudanya pada tabel berikut. Dari karakteristik tempat ketiga dapat diketahui kualitas ruang tempat ketiga yang bersifat ruang arsitekturalnya. Untuk uh, dari tabel berikut saya temukan dari pembelajaran preseden. Dari kualitas ruang tempat ketiga ini menjadikan sebuah indikator untuk melakukan studi preseden. Secara singkat, preseden yang saya pelajari adalah Righteous Educational Practice Guatape Colombia, yang merupakan sebuah ruang komunitas yang didesain untuk generasi muda, dan juga Youth Community Center berupa skate park yang berada di tengah di dekat dengan pemukiman padat penduduk. Dari kedua presiden tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator untuk perancangan Youth Community Center merupakan ruang komunitas, yaitu konteks komunitasnya itu yang bisa disimpulkan dari studi presiden dari kedua presiden itu. Lalu masuk ke kasus studi, di mana kasus studi berikut juga dijadikan sebagai tempat di mana tapak akan didesain. Jadi untuk kasus studi ini merupakan Aksara Art Center yang berada di Kemang, Jakarta Selatan. Aksara Art Center itu berada di area komersial yang dikelilingi oleh perumahan kelas menengah ke atas. Komunitas yang ada pada Aksara Art Center merupakan komunitas skateboard, film fotografi, musik gathering, exhibition, public meeting, dan juga ada cafe. Sebetulnya Aksara Art Center ini adalah tempat di mana generasi muda dan generasi milenial mencari hiburan melewati bidang yang mereka sukai, yaitu di antara musik, fotografi, dan skateboard. Pada tabel berikut dapat diketahui kebutuhan ruang dan hubungan ruang yang ada pada Aksara Art Center. Dapat diketahui bahwa hubungan ruang pada Aksara Art Center ini sesuai kebutuhan dan memiliki layout yang sederhana dan gampang dimudah untuk pengguna baru maupun pengguna lamanya. Suasana terutama pada area komunitas, area pada potongan ini, suasananya informal dan playful yang dapat tertera dari kegiatan-kegiatannya dan aktivitas yang ada, yang memiliki banyak kegiatan hiburan. Material yang digunakan merupakan material beton dan baja untuk mempercepat pembangunan dan mendukung konsep modern minimalis untuk menarik pengguna mudanya. Namun, sustainabilitas tidak terlihat dan memiliki atmosfer yang cenderung lebih gelap dan minimnya pencahayaan alami. Tujuannya juga menjadikan site ini sebagai site perancangan desain dengan merubah konsep ruang komunitas yang dibilang masih minim. Lalu masuk ke analisa tapak tersebut. Secara keseluruhan, Aksara Center yang bisa dibangun merupakan 3.600 meter persegi dan memiliki garis simpadan bangunan 3 meter dari jalan utama. Lalu ini data analisa konteks naturalnya. Lalu berikut adalah analisa diagram kepadatan. Lalu akses area pejalan kaki, visibilitas dalam tapak. Dari tapak dapat terlihat di depannya itu tampak hotel, lalu area komersil, dan area sini adalah area perumahan. Lalu diagram sirkulasi kendaraan dapat diketahui bahwa akses utama pada area Kemang merupakan sirkulasi satu arah. Dari diagram kebisingan memang relatif bising karena polusi suara dikarenakan memang sering terjadi kepadatan yang tinggi. Diagram visibilitas dari sekitar tapaknya. Lalu dari analisa tapak tersebut
dapat diketahui strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Yang pertama, strength dari lokasi tersebut. Lokasi berada di area komersil dan jalan utama dan sangat mudah diakses untuk berjalan kaki. Lalu kelemahan pada site ini terutama tuh pada kebisingan suara dan arah bangunan yang menghadap arah terbitnya matahari yang menjadi salah satu kelemahannya. Lalu opportunity dari tapak ini karena memang sudah dibuat sebagai tempat komunitas dengan area dan memiliki banyak area terbengkalai di sekitarnya yang menjadi salah satu opportunity menjadi sebuah tempat terbuka hijau. Lalu ancaman dari tapak tersebut merupakan sebetulnya area Kemang masih dilakukannya pembangunan revitalisasi pada area terbengkalainya yang mengancam akses kendaraan pribadi pada area sini dan masih termasuk sirkulasi pejalan kaki dari area pemukiman penduduk masih seberapa masih relatif jauh dari tapak tersebut. Penyikapan tapak yaitu menjadikan area ini menjadi area sirkulasi kendaraan masuk dan keluar di samping tapak. Lalu dari penyikapan dari pejalan kaki, area depan dijadikan sebagai plaza atau area untuk menyambut pejalan kaki. Nah, dari visibilitas sekitar tapak maka dijadikan bahwa area sini dijadikan sebagai fasad utama yang mengundang dan juga sebagai plaza atau lobi. Maka penyikapan terhadap masa bangunannya dapat terlihat yang alternatif pertama dan juga alternatif kedua sebagai berikut. Nah, untuk kebutuhan dan hubungan ruang konsep bangunan, sebagian besar kita masih menggunakan kebutuhan ruang yang sudah tertera pada aksara Art Center sebelumnya. Lalu kita masuk ke perancangan Youth Community Center. Untuk perancangan di sini saya memberikan dua alternatif konsep perancangan, yaitu konsep hubungan ruang dan konsep suasana. Konsep hubungan ruang merupakan perbaikan dari konsep aksara Art Center sebelumnya yang masih menggunakan kebutuhan ruang dan kegiatan komunitas yang ditambahkan dengan ruang komunitas indoor dan ruang komunitas outdoornya, dikarenakan pada sebelumnya tidak tersedia ruang multiguna atau ruang besar yang bisa digunakan untuk berbagai jenis komunitas, tapi digunakan secara tersendiri. Lalu dapat dilihat dari denah dari konsep tersebut bahwa area sini merupakan area yang lebih publik dan area ini merupakan area semi publiknya. Area publik terdiri dari area multiguna, lobby, dan skateparknya ini dan juga plaza pada area ini. Lalu area yang lebih semi publik, yaitu adalah kafe, toko buku, art studio, 3 art studio tersebut, ruang diskusi, ruang belajar, area duduk, dan juga kantor administrasinya. Pada konsep ini, ketinggian pada konsep ini memiliki satu lantai ketinggian dikarenakan untuk mempermudah pengguna untuk menebak layoutnya di mana tempat komunitas itu berada dan lebih sederhana untuk dijangkau. Berbeda dari konsep sebelumnya, yaitu konsepnya merupakan konsep yang mempertimbangkan kenyamanan dan suasana pada Youth Community Center tersebut untuk generasi milenial berdasarkan kegiatan dan ciri-ciri generasi milenial yang fleksibel dan tidak gampang diatur. Dan juga visibilitas dari luar
maupun dari dalam bangunan yang sesuai dengan analisis tapaknya. Jadi dapat dilihat dari diagram berikut. Jadi dia memiliki sama seperti berikut konsep sebelumnya, yaitu dia memiliki uh, area publik dan area semi publiknya. Area publik yang dimiringkan ya, dikarenakan untuk mendapatkan visibilitas dari luar bangunan yang berbeda dan juga tidak tidak menghadap langsung ke arah pencahayaan matahari, dan juga dapat terlihat plaza dan area terbuka yang mengundang untuk pejalan kaki yang mayoritas berasal dari area selatan, dikarenakan area tersebut emang memiliki banyak tempat-tempat komersial lainnya, dan juga yang sebelumnya dikasih tahu ada busway di situ. Pada konsep ini berbeda dari konsep sebelumnya, memiliki dua beda ketinggian, dan juga maka disebut juga area sini merupakan area yang lebih publik, dan area pada atas pada lantai ketinggian kedua menjadi area uh, area yang lebih private, yaitu area cafe dan juga area belajar seperti pada penampakan sini. Pada konsep ini merupakan yang konsep yang mencari kenyamanan dan suasana, maka terjadilah konsep perbedaan level level ketinggian dalam bangunan, dan juga uh, pencahayaan sesuai dengan kebutuhannya. Dapat dilihat kalau di sini adalah area lobby utama yang memiliki void, dan juga dapat dilihat area bentuknya yang lebih fleksibel untuk mengundang generasi muda, mengundang penggunanya untuk, dan terlihat berbeda dengan topologi di area sekitar tapak tersebut, yang menjadikan sebuah suasana yang lebih berbeda dan lebih informal dibandingkan tempat-tempat lain yang ada di sekitarnya. Ya, begitu saja dari presentasi saya. Saya Ron Mahayunan. Terima kasih.